Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anda semua yang saya hormati dan saya banggakan, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dipancor itu NWDI, bukan NW. Tetapi kenapa masih saja menggunakan hizibnya orang NW, mengadakan hutahnya orang NW, membaca sholawatnya orang NW? Tolong dong buat yang versi NWDI, ya hizib NWDI. Terima kasih. Saya tanggapi subjektif ya, berdasarkan saya. Hizib NWDI. Saya begini, Dinda. Yang harus kita pahami bersama, ini hukum awal yang harus kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah Anda tidak boleh melampaui apapun itu, omongankah, hak atau kewajiban sebagaimana haknya zuriat itu dulu. Kita hanya murid loh. Kalau zuriat kan selain sebagai murid juga ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah. Kita hanya sebatas hubungan keilmuan. Tapi kalau zuriat ada hubungan keilmuan plus hubungan darah. Jadi zuriat jauh lebih utama dibandingkan kita. Sealim apapun Anda, sealim apapun Anda, apalagi tidak alim. Itu dulu hukum pertama. Zuriat jauh lebih tahu tentang kondisi NW dibandingkan dengan kita sesungguhnya. Kenapa? Karena zuriat itu tidak mungkin lah oleh Maulana Syekh itu tidak menyukai satu di antara zuriat. Itu pasti dua-duanya disayang. Maksudnya, makanya kan di wasiat itu sering disebut, walaupun sebenarnya sindiran buat kita juga. Wahai anakku rauhun raihanun, tetapkan diri selangkah seayun. Itu selain kembali kepada zuriat, juga itu sebagai kiasan, sebagai untuk kita sebagai murid itu. Ya, malah saya tidak menyebut murid-murid yang diantara kita itu, tapi beliau menggunakan murid beliau yang sekaligus ada hubungan darah dengan beliau itu. Wasiat lisan yang paling agung dari Maulana Syekh kan sinde nade menang anakku salah seke pede sina mencok matangku salah seke itu. Jadi memindah haja Siti Rohun itu adalah kesayangan Maulana Syekh itu. Memindah haja Siti Raihanun juga kesayangan Maulana Syekh. Dua-duanya disayang dengan porsi kesayangan yang oleh Maulana Syekh sendiri gitu. Hukum awal itu. Jadi janganlah Anda berpikir Umi ini lebih berhak, Umi itu lebih berhak. Makanya dulu waktu muktamar di Praia itu saya sempat
menelusur, bukan ikut terlibat ya, menelusur. Katanya kan waktu muktamar itu ada tiga kubu lah, ada tiga kubu, ada tiga versi, bukan versi, ada tiga kubu. Ada kubu yang mencalonkan Umi Hajah Siti Rohun, ada kubu yang mencalonkan Umi Hajah Siti Rehanun, ada juga kubu yang tidak ingin zuriat itu ikut bertarung dalam muktamar itu. Nah, yang mendukung Umi Hajah Siti Rohun itu kalau saya nggak salah katanya Umi Rohun diminta maju oleh koordinator wirid ya, Tuan Guru Haji Muksin Makbul almarhum, supaya Umi Rohun maju. Tapi kan Umi Rohun enggak mau gitu. Mungkin beliau berpikir kalau maju ya pasti akan pecah gitu. Hingga beliau meminta Bapak Tuan Guru Haji Maksum Ahmad, paman beliau, misan beliau begini, paman beliau Tuan Guru Haji Maksum Ahmad Abdul Majid. Nah, ada juga yang mendukung, ada kubunya Umindah Hajah Siti Rehanun mendukung supaya Umi maju gitu, dan beliau memang maju. Dan ada juga kubu yang secara diam-diam tidak ingin zuriat itu maju, karena kalau maju pasti pecah siapapun yang menang ya. Kalau saja waktu itu Umi Hajah Siti Rohun maju, selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Umi Rohun menang, kemungkinan kedua Umi Hajah Siti Rehanun menang itu. Kalau Umi Rohun menang, misal waktu itu, pasti akan ada gejolak juga. Bisa jadi, maaf, pihaknya Umi Hajah Siti Rehanun bikin semacam muktamar berbeda ya. Muktamar, kalau dulu kan muktamar reformasi ya, bisa jadi akan melakukan hal seperti itu gitu. Kalau Umi Rohun menang dan mencalonkan diri. Pun sebaliknya, kalau Umi Hajah Siti Rehanun menang, maka akan ada muktamar reformasi, dan terbukti kan terjadi itu. Nah, pihak ketiga ini sudah memikirkan itu, makanya kubu ketiga ini tidak ingin zuriat itu maju ya, biarkanlah yang lain maju. Misal Pak Maksum Ahmad, Tuan Guru Haji Maksum Ahmad, atau dari kubu Umindah Hajah Siti Rehanun misal Tuan Guru Haji Mustami atau Tuan Guru Haji yang lain-lain lah gitu, baru bisa adem dia. Kalau misal yang menang itu adalah misal aja ini berandai Tuan Guru Haji Mustami bisa menang, maka tugas besar dari Tuan Guru Mustami Udin Ibrahim adalah bagaimana memposisikan zuriat itu pada posisi yang sama gitu. Atau pihak pancor yang menang Tuan Guru Haji Maksum Ahmad, maka tugas beliau adalah bagaimana memposisikan zuriat itu pada posisi yang sama gitu. Itu cita-cita dari kubu yang ketiga ya, kan sudah terjadi kan. Diceritakan terjadi walk out ya. Kubu pancor mengeluarkan diri meninggalkan sidang, kemudian dilanjutkan sidang di muktamar itu, dan terpilihlah Umindah Hajah Siti Rehanun. Begitu terpilih kan pancor akhirnya bikin muktamar yang berbeda, dan secara aklamasi pancor, kebetulan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang pulang, secara aklamasi diminta supaya Bapak Tuan Guru Bajang yang memimpin NW pada waktu itu. Jadi NW ini diwariskan kepada kita dan diwariskan kepada semua kita lah, termasuk zuriat.
Itu hukum pertama ya, bahwa Maulana Syekh selalu memposisikan dua-duanya itu sama. Kalau Anda misal sudah mulai lantang mengatakan misal ya, yang banyak seliweran sekarang ini Umi Rohun pembangkang ayahnya misal Anda bilang, atau sebaliknya, itu Anda sebenarnya menyakiti Maulana Syekh, padahal beliau sendiri tidak pernah membeda-bedakan kedua putrinya dalam banyak hal. Coba Anda bayangkan, tidak ada mungkin di dunia ini yang membuatkan dirinya nama pada dua anaknya gitu. Saya misal, anak saya yang pertama itu adalah Kaisa ya. Saya maka selain nama saya Badrul Wajdi, nama saya juga kadang-kadang dipanggil oleh teman-teman itu Abi Kaisa ya. Atau yang lainnya ada namanya Ama Yul misal, Ama Yul. Itu menunjukkan bahwa itu ayahnya saudari Yul. Ama Badrun, kalau udah bilang Ama Badrun maka itu ayahnya saudara Badrun. Ama Wajdi, ayahnya saudara Wajdi. Tapi kalau Anda bilang Badrul Wajdi, itu nama saya. Tapi kalau Anda bilang Abi Kaisa, maka itu menunjukkan anaknya saudari Kaisa gitu. Hampir di dunia ini seperti itu mau polanya gitu. Misal ya Rasul juga begitu kan. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, pokoknya yang saya tahu selalu yang melekat itu adalah anak pertama gitu. Ya, selain sebagai kiasan, sebagai bentuk berbeda dari nama asli, selalu menggunakan nama dari anak pertama. Nah, yang berbeda dengan Maulana Syekh itu saking adilnya beliau tidak harusnya, ini idealnya Maulana Syekh itu dipanggil Abu Rohun saja, selesai masalah, mengikuti tradisi kita ya. Abu Rohun, selesai masalah. Kayak saya Abi Kaisa, selesai masalah. Anak saya kan 3 nih saat ini, anak saya 3, tapi saya menggunakan nama Abi Kaisa. Kenapa? Karena memang anak pertama saya itu namanya Kaisa. Saya yakin Anda juga begitu, di mana-mana begitulah, karena itu tradisi kita. Nah, Maulana Syekh ini saking adilnya, beliau tidak menggunakan istilah Abu Rohun saja, tetapi beliau menggunakan istilah Abu Rohun wa Raihanun. Jadi bapaknya Umindah Hajah Siti Rohun dan bapaknya Umindah Hajah Siti Raihanun. Dua-duanya dipakai. Kalau kita bilang ini kan sesuatu yang berbeda kan? Sangat jauh berbeda, makanya ayolah jangan suka beda-bedakan kedua putri. Karena Maulana Syekh tidak pernah membeda-bedakan beliau Abu Rohun wa Raihanun. Itu yang kedua. Mohon dimaklumi ya. Salah Anda sekali lagi membeda-bedakan beliau, karena Maulana Syekh sendiri tidak pernah membeda-bedakan kedua Umindah itu. Diposisikan di tempat yang sama. Waktu Komperwil NW NTB, pimpinan Bapak Tun Guru Bajang waktu itu di Lombok Tengah, sempat Bapak Tun Guru Bajang mengatakan bahwa di organisasi ini NW itu ada apa ya, ada babnya. Zuriat itu juga ada babnya itu. Jadi yang saya tangkap waktu itu ya, jadi tidak semua hal itu selalu dicampur adukkan antara zuriat dengan pimpinan organisasi lah gitu. Artinya bisa jadi organisasi ini dipimpin oleh zuriat,
Bisa jadi pimpinan organisasi dipegang oleh bukan zuriat. Jadi ada makomnya, ada tempatnya. Jadi mohon ya, jangan bedakanlah. Kalau Anda bedakan berarti Anda mencoba memporak-porandakan keluarga Maulana Syekh, padahal beliau tidak ingin keluarga beliau dipecah itu. Kalau Anda terlalu membela Umindah Haja Siti Rauhun, berarti Anda mau merusak istilah yang dibuat oleh Maulana Syekh dari Abu Rauhun wa Raihanun menjadi Abu Rauhun saja. Atau kalau Anda berada di posisi Anjani Umindah Haja Siti Raihanun, kemudian mencoba untuk terlalu membesar-besarkan Umindah Haja Siti Raihanun dan menjelek-jelekan Umindah Haja Siti Rauhun, maka Anda sudah merusak istilah yang dibuat oleh Maulana Syekh Abu Rauhun wa Raihanun menjadi Abu Raihanun saja. Jadi tolong dipahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan pertanyaan tadi itu, kenapa ndak hizib NWDI? Tolong dipahami begini, bahwa dulu kan yang pertama dibuat Maulana Syekh itu NWDI dalam bentuk madrasah. Semua orang tahu itu dalam bentuk madrasah. Kemudian saking banyaknya madrasah, maka dibuatlah satu lembaga, semacam organisasi yang menghandle, mengontrol, mengorganisir seluruh madrasah-madrasah binaan dari NWDI waktu itu. Maka lahirlah NW, Nahdlatul Wathon. Hingga hayat Maulana Syekh, NW itu berjalan ya. Perkara di awal, di tengah, atau menjelang Maulana Syekh wafat, proses-proses itu bagian lah dari sejarah hidup ketika Maulana Syekh masih hayat. Semua orang tahu ya bagaimana kedua menantu beliau ya sempat ini itu, misal Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Wiresentani dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Jalaluddin sempat bentrok gitu kan. Kemudian Mami Gede Wiresentani dengan Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Subli ya. Kemudian berlanjut sampai pokoknya menantu versus menantu lah, belum anak dengan anak, kemudian cucu dengan cucu. Itu bagian lah ya, bagian kita kan sebagai murid yang tidak ada hubungan darah, tugasnya bagaimana menyatukan ya. Kalaupun tidak bisa bersatu, mendamaikan, itu tugas kita. Jangan Anda merusak Abu Rauhun wa Raihanun itu ya. Itu mungkin dipahami dulu. Nah, terkait dengan itu, dulu adanya NW masa Maulana Syekh, masa hayat beliau adanya NW. Nah, kemudian setelah Maulana Syekh meninggal, NW ini dualisme dia kan. Ada NW berada di Pancor dan ada NW berada di Anjani ya. Semuanya sama, sholawat yang selalu didengungkan sama, sholawat Nahdlatain, hizibnya sama, hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian seluruh amalannya sama, doa pusakanya sama, dan lain sebagainya gitu. Biasa tar dulu ya. Ya. Jadi begitu, sudah di luar ya. Jadi mau tutup pintunya, sayang, tutup pintu itu. Ya. Jadi mohon dipahami. Sayang ini.
Jadi mohon dipahami, tidak boleh kita memisahkan, membeda-bedakan kedua beliau. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi ya, hizib NWDI. Jadi masa Maulana Syekh itu kan ada NW namanya Nahdlatul Wathon. Begitu Maulana Syekh wafat, kan terjadi dualisme, ada NW berada di Pancot, ada NW berada di Anjani. Dan dua-duanya sah. Nah, ini hebatnya kita. Domainnya sama-sama NW, tapi sah secara hukum. Sah dia. Itu yang luar biasa di kita. Maulana Syekh wafat kan terjadi dualisme. Ya, terjadi saling klaim lah, saya yang lebih berhak. Kayaknya zuriat tidak pernah terlalu mencela terlalu membesar-besarkan sengketa itu. Kita yang murid di bawah ini yang banyak membesar-besarkan, apalagi lewat medsos dan lain sebagainya. Tidak pernah. Ya, kita lihat, saya sendiri ngelihat Mindah aja Siti Rohon itu ya wirid. Beliau wirid. Apa ya? Itu udah pokoknya. Kemudian regulasi berubah, aturan berubah 2014, harus disahkan di Kemenkumham. Maka terjadilah pendaftaran. Nah, saling bantah kayak wasiat ya. Saling bantah secara narasi. Kemudian terjadi saling bantah di meja hijau gitu. Makanya saling bantah. 5 abad anakku berpisah, katakan. Di sana sini timbullah fitnah, saling bantah. Dan selain secara narasi tanpa tanpa duduk bareng, akhirnya saling bantah di meja yang sama, saling duduk bareng melalui meja hijau sejak 2014 itu. Saling gugat lah gitu. Pancor digugat Anjani karena Pancor yang mendaftarkan duluan kan, kemudian Anjani digugat Pancor dan lain sebagainya sampai selesailah itu ya, selesai sampai demo besaran itu. Nah, yang harus kita pahami begitu mungkin bosan ya saling bantah-bantah itu, pada akhirnya ada iktikat baik, niat yang baik untuk duduk bareng gitu. Karena udah terlalu lama duduk bareng di meja hijau, aja duduk bareng di kekeluargaan, secara kekeluargaan. Beliau mendiskusikan, membuat kesepakatan. Pada akhirnya terbelahlah NW itu ya. Memisahkan. Ya, saya enaknya mengatakan terbelahlah NW itu menjadi dua. Terbelahlah NW masa Maulana Syekh itu menjadi dua ya. Ada NW dan ada NW Diniyah Islamiyah. Sekali lagi, ada NW dan ada NW Diniyah Islamiyah. NW itu mengambil barokah, melanjutkan nama NW pada saat Maulana Syekh. Kemudian NW Diniyah Islamiyah juga mengambil nama yang sama, melanjutkan NW supaya berbeda dengan yang lain. Yang satunya maka ditambahlah Diniyah Islamiyah, sehingga ada NW dan ada NW Diniyah Islamiyah. Haknya sama terkait dengan seluruh peninggalan Maulana Syekh. Haknya sama sekali lagi terkait dengan seluruh peninggalan Maulana Syekh, karena yang membuat keputusan itu adalah zuriat, bukan Anda. Ini kan baru murid, saya bilang kemarin sore, murid generasi keberapa entah, kok lantang terus itu menyampaikan ini yang berhak, ini yang berhak, ini yang berhak. Sudahlah, saya lebih enak mengatakan ada NW dan ada NW Diniyah Islamiyah. Sholawatnya zuriat punya hak yang sama ya, baik yang NW maupun yang NW Diniyah Islamiyah. Hizibnya kan sama, ada hizib NW dan ada hizib
hizib Nahdlatul Wathon dan ada hizib Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Maksudnya hizib Maulana Syekh itu juga diamalkan oleh NW, juga diamalkan oleh NW Diniyah Islamiyah. Itulah, jadi tidak boleh saling klaim ini hizib saya. Justru Anda murid mungkin tidak lebih berhak untuk menggunakan hizib itu kalau zuriyat tidak mengizinkan. Ya, kalau zuriyat tidak mengizinkan. Jadi hizib itu milik dua organisasi ini, miliknya organisasi NW dan miliknya organisasi NW Diniyah Islamiyah. Jadi itu mohon dipahami ya. Kalau Anda mengatakan tidak berhak siapa Anda? Anda siapa? Jadi jangan sudah dipanggil sama Mak Cil itu. Panggil. Mau antar kakak itu? Ya? Ya, antar kakak. Buka pintu. Pintu itu dibuka. Entar kakak dulu ya. Sekali lagi, tidak perlu dikatakan hizib NWDI, enggak ya, itu hizib zuriyat dan kita semua. Yang dipancur itu adalah NW Diniyah Islamiyah, yang dianjain itu NW. Jadi memisah, membelah ya. Kalau memisahkan tidak ada ujungnya. Memisah itu tidak berujung, tapi membelah jadi dua lah. Membelah, mencabang. Ya kayak ini lah misalnya. Kalau memisahkan dia berpisah. Kalau memisahkan ini kan berpisah dengan ini kalau berpisah. Tapi kalau membelah saya lebih enak bilang membelah kayak gini gitu. Ujungnya sama, ujungnya di sini sama-sama NW dari atas ke sini, kemudian ini membelah di sini NW, di sini NWDI gitu. Ya. Punya hak yang sama terhadap ujung itu, apa yang dimiliki oleh ujung baik hizib maupun sholawat maupun lambang maupun apapun itu haknya sama. Terkait dengan lambang, kalau misal negara tidak mengatur terkait dengan domain, terkait dengan lambang macam-macam, pasti akan menggunakan hal yang sama. Pasti lambangnya sama kalau tidak diatur oleh negara. Tapi kan negara mengatur harus berbeda, katanya kan. Lambang harus berbeda, domain organisasinya berbeda gitu. Maka ada yang dibedakan terkait dengan aksesoris organisasi ini terhadap apa yang menjadi hakikat makna yang sebagaimana disampaikan oleh Maulana Syekh, sama semua gitu. Hizibnya, sholawat ya semuanya lah sama ya. Jadi saya mau bilang apa lagi? Ayolah kita berdamai dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Ini yang memperuncing kita ini yang tidak ada kaitannya dengan Maulana Syekh, hanya sebatas murid saja udah ngomongnya asal itu. Ngomongnya terlalu tinggi. Itu yang saya jujur nggak suka. Ada Tuan Guru yang mengatakan NWDI, NWD, NW-nya Majdi, Masya Allah. Berlebihan itu ya. Kalau misalnya Anda bencilah ya, tapi jangan diumbar kebencian Anda itu supaya diikuti oleh orang lain untuk membenci juga ya. Itu bukan habituren yang polanya kayak gitu ya. Yang sekali lagi tegaskan deh ya, jadi hizib itu haknya sama baik digunakan di Pancur maupun di Anjani.
Kalau Anda mengatakan hanya Anjani yang punya hak terhadap hizib, itu berarti Anda sudah mulai melarang orang untuk membaca hizib. Kalau Anda melarang orang membaca hizib, pada kenana sida itu diistilahkan dengan babi tulen. Kan Maulana Syekh membagi alumni beliau itu dengan 3 istilah kan. Ada namanya abituren, di wasiat ada itu. Ada abituren, ada mambunduren, dan ada babi tulen. Nah, abituren itu melanjutkan seluruh hal terkait dengan Maulana Syekh, ya rutin membaca hizib dan lain sebagainya. Ada mambunduren, itu mambunduren melihat melaksanakan amal hanya sebatas supaya dilihat, carmuk lah, cari muka. Kalau tidak dilihat oleh ya, dia ndak, tapi kalau dilihat maka dia lakukan pengamalan. Nah, yang parah ini yang kayak melarang orang baca hizib, melarang orang baca sholawat nahdatain, atau melarang atau membuat hal-hal yang memperuncing, yang membuat terjadinya diskusi, perdebatan, menjelek-jelekkan salah satu di antara zuriat. Itu yang saya katakan babi tulen gitu. Bahkan orang, kalau misalnya orang Kristen mau baca hizib, biarkan, apalagi kita sebagai abituren tulen gitu ya, abituren yang tulen. Orang NU baca hizib kayak di Malang itu kita bersyukur, apalagi abituren. Jangan diperdebatkan lah hizib. Persoalan mau pakai Al-Ampanani, Al-Pansauri nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau Anda melarang orang baca hizib. Itu kemarin misal ada hultah madrasah NWDI, ada hultah NWDI sekarang yang dipancar tanggal 18 September besok ini. Tidak jadi masalah, itu kan pilihan zuriat. Kalau zuriat sudah bilang begitu, terserah beliau, kan beliau kan hak waris gitu. Hak waris ya. Kalau misalnya ini dulu kan waktu hayat Maulana Syekh, miftah pembuka hizib itu kita menggunakan Al-Pansauri ya, hampir seantero itu Al-Pansauri. Perkara oleh Umindah Hajah Siti Raihanun menggunakan istilah Al-Ampanani, siapa yang berani larang itu? Itu haknya beliau juga sebagai zuriat. Siapa yang berani melarang? Biarkan saja, yang penting kan maksudnya sama. Maulana Syekh mau dipakai kata Al-Ampanani juga orangnya sama, mau dipakai kata Al-Pansauri juga orangnya sama, mau dipakai istilah Al-Indonesiawi misalnya juga sama oknumnya, kecuali kalau oknumnya udah berbeda, baru itu jadi masalah gitu ya, untuk dipahami. Ada NW dan ada NW Diniyah Islamiyah. NW hasil belahan dari NW ketika Maulana Syekh menjadi NW dan dipimpin oleh saat ini ya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Ki Haji Muhammad lalu Gede Muhammad Zainuddin Hassani LC MPDI. Kemudian NW Diniyah Islamiyah saat ini dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Ki Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Ini juga yang sering diperdebatkan istilah Tuan Guru Bajang ya. Siapa yang berhak disematkan dengan kata Tuan Guru Bajang? Saya aja sederhana, dua-duanya sama, punya hak yang sama. Perkara siapa yang memberikan itu tidak jadi masalah. Yang penting sekarang ini dua-duanya sama-sama bergelar Tuan Guru Bajang itu. Maulana Syekh dulu menyematkan kata Tuan Guru Bajang kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang di Anjani ya, waktu kecil. Alhamdulillah ya, langsung disematkan oleh Maulana Syekh sendiri. Kemudian Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Ki Haji Zainul Majdi disematkan sebagai, diberikan gelar Tuan Guru Bajang oleh masyarakat Pancur juga. Alhamdulillah
Karena Maulana Syekh sendiri kan digelari Tuan Guru Bajang. Maulana Syekh sendiri waktu muda dikasih nama Tuan Guru Bajang oleh masyarakat Pancor. Jadi dua-duanya sama ya. Anjani oleh Maulana Syekh diberikan gelar Tuan Guru Bajang. Pancor oleh masyarakat Pancor diberikan Tuan Guru Bajang, sebagaimana masyarakat Pancor memberikan Tuan Guru Bajang nama Tuan Guru Bajang dulu kepada Maulana Syekh. Jadi sama aja, itu bisa dibedakan. Sama istilahnya dengan Zainuddin Sani dan Zainul Majdi. Pengakuan dari sebagian masyarakat kita, maaf ya, mudahan tidak dianggap kasar, kata Zainuddin Sani itu kan Zainuddin kedua. Nah, kemudian masyarakat mengikut sertakan Zainuddin Sani menjadi penggantiku ya. Dan didengarkan oleh masyarakat. Betul ya. Zainuddin Sani itu adalah Zainuddin kedua. Tapi jangan salah juga, Zainul Majdi itu adalah Zainuddin Abdul Majid. Majdinya itu nisbahnya kepada Majid, Zainuddin Abdul Majid gitu. Dan beliau satu-satunya yang dikasih nama oleh Maulana Syekh. Kalau Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Samsul Lutfi kan langsung dari ayah, yang lainnya dari ayah. Tapi Bapak Tuan Guru Bajang yang di Pancor itu langsung dikasih nama oleh Maulana Syekh. Dan menurut cerita dari umi beliau, Minda Jasitarohun, jadi penerus katanya. Dan mimpinya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Anas juga kan beliau itu sebagai penerus. Dan ada riwayat juga disampaikan oleh Ustadz Haji Habir di Suralaga yang menjadi pengawal Maulana Syekh, yang semua orang tahu itu Ustadz Haji Abdul Habir ini. Ustadz Haji Habir ini adalah pengawal setia Maulana Syekh, juga mengatakan yang sama, bahwa Zainul Majdi itu adalah Zainuddin Abdul Majid sebagai penerus itu. Jadi sama-sama lah, makanya Maulana Syekh itu luar biasa adilnya, Masya Allah. Zainuddin Sani itu Zainuddin kedua, Zainul Majdi itu adalah Zainuddin Abdul Majid. Tidak bisa dibantahkan, semuanya sahih, riwayatnya jelas, tidak perlu Anda diskusikan kembali. Abu Rohun Warehanun itu diingat dan mohon dicatat ya. Kemudian saya tidak ada menang anakku salah sekek, pada si nama cok matangku salah sekek. Nah, udah selesai sudah masalah ini. Apalagi mau Anda? Jadi kalau ada misalnya Tuan Guru mulai sudah mengkerucutkan, membeda-bedakan, udah tegur aja langsung. Anda siapa? Bilang aja begitu. Kok berani sekali mengata-ngatai zuriat gitu misal. Misal ada Tuan Guru bilang, ada ulang melek Pancor aja, girang jadi misal ya, Syekh Pancor pembangkang. Bila perlu Anda berdiri bilang, apa dasar Anda mengatakan pembangkang? Maulana Syekh sendiri tidak pernah mengatakan anaknya seperti itu. Bilang aja begitu. Jadi Anda bilang aja begitu. Maulana Syekh tidak pernah bilang begitu sama anaknya itu. Disematkan dalam surat Al-Waqiah. Disematkan dalam surat Al-Waqiah. Disematkan dalam surat Al-Waqiah, kemudian ditegaskan dalam penggunaan nama Abu Rohun Warehanun dan banyak sekali. Jadi hizib itu hizib NW, bisa dipakai di NW maupun di NW Diniyah Islamiyah. Mohon dicatat, mohon dipahami. Kalau Anda sudah mulai mengatakan, ayo dong Pancor bikin hizib NWDI, Anda sudah mulai merusak tatanan perjuangan dari Maulana Syekh. Saya pikir demikian ya jawabannya. Dan ada pertanyaan yang lain, tapi besoklah. Ya, besok kita jawab. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu. Udah pulang lah kakak, udah pergi kakak Ella. Udah sekolah dia Kak Ella. Ulang lah. Pipis dulu ya. Pipis. Ya. Ya. Ayo. Tunggu dulu. Pipis dulu ya. Dadah bilang. Dadah. Ayo.